Ayo siram. Siram iya nih. Jangan. Ayo. Dia kabur. Ayo. Enggak. Nadia. Nadia suka banget senyum lebar kayak gitu. Kalau lagi senyum kayak gitu, Nadia mirip banget sama almarhum Mas Fajar. Pasti Bu Ratmi kepengen juga ya punya anak ya. Bu Lena mau beli kue. Saya bawa macam-macam hari ini. Kalau Bu Lena mau beli, Pasti kamu kepengen punya anak juga ya. Wajar kok, namanya juga masih muda, masih banyak kesempatan. Nikah lagi aja, biar bisa punya anak lagi. Terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di acara syukuran ulang tahun anak saya yang ke-7. Sama-sama Pak Angga, semoga Nadia panjang umur ya. amin. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Pak Justin sama Bu Lena. Nak, mudah-mudahan kamu panjang umur, diberi Amin. kesehatan, Amin. sekolah yang pinter, ngajinya juga pinter ya. Amin, insya Allah. Amin. Kue. Bu Lena, Pak Justin, mau beli kue? Pengen sih, tapi gimana ya, aduh. Bu Ratmi, maaf ya, ini lagi banyak makanan, takut mubazir. Lain kali aja ya, maaf. Ya udah. Abah mah sama Umi mau pamit duluan ya. Assalamualaikum. Mangga, assalamualaikum. Ya, hati-hati, Bah, ya. Ada yang ulang tahun lagi. Mbak Ratmi lagi jualan kue ya? Iya, Pak. Kebetulan saya ada makanan syukuran Nadia yang ke-7 tahun. Mbak Ratmi mau? Ayo diambil. Mas, ngapain sih nawarin pembantu itu? Bikin sial aja. Alia, udah dong. Itu kan masa lalu. Ngapain sih kamu ketungkit? Ayo, terima. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat ulang tahun, Nadia. Makasih ya, Tante. Saya emang salah dulu. Saya minta maaf. Karena sekarang saya hanya percaya sama Allah yang Maha Berkehendak. Iya, Mbak Ratmi. Terima kasih. Makasih, Pak. Mari. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Nadia. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Iya, Om. Oh iya, Om. Pak Ustadznya mana? Yang diingat Ustadz Ryan terus. Ustadz Ryan lagi ngelayat. Kebetulan Andra duluan datang sini tadi sama Abah sama Ibu. Buat hadirin ulang tahun Nadia. Kan udah janji. Ya kalau gitu kan mubazir makanannya udah Nadia siapin buat Pak Ustadz. Kamu tenang aja sayang, nanti Mama masakin buat Ustadz Ryan ya. Yeay, makasih ya, Ma. Astagfirullahaladzim Nadia. Ya Om, maaf. Om, kenapa ya belakangan ini aku selalu kayak mau celaka gitu. Padahal kata Papa, aku disayang Allah. Kalau disayang kok gini sih? Bukan Nadia, bukan kamu belakangan ini sering banget mau celaka. Mungkin kamunya aja yang kurang hati-hati, makanya besok-besok kamu harus lebih hati-hati ya. Iya, Nadia. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, ya. Allah itu maha baik, maha sayang sama kamu. Apa semua ini ada hubungannya dengan perjanjian aku dengan Wewe Gombel itu? Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Andra juga cuma mengingatkan aja. Besok-besok Nadia harus lebih hati-hati.
senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Apa ini? Gak tahu sayang. Mama cek dulu ya. Nadia, kamu kenapa sayang? Nadia, Buat janjimu, berikan anakmu kepadaku. Ini sudah waktunya. Nadia? 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 Aku harus bangun Mas Angga. Nadia? Nadia? Mas bangun Mas. Nadia nggak ada di kamarnya. Maksud kamu apa sih? Nggak ada di kamarnya? Iya Nadia nggak ada di kamarnya. Aku juga nggak tahu di mana. Makanya ayo kita cari. Ayo Mas. Nadia? Nadia! Alia. Astagfirullahaladzim! Ya ampun Nadia sayang. Kamu ngapain nak? Makan. Soalnya Nadia lapar, terus Nadia kebangun deh. Lapar sih lapar. Tapi kamu makannya nggak boleh kayak gitu juga dong sayang. Kita perlu mengingatkan diri kita masing-masing agar kita dapat memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, agar hidup kita itu tenang tanpa dendam. Dendam itu adalah kemarahan yang dipelihara terus-menerus, sehingga menimbulkan hati tidak tenang dan tidak tentram, dan akhirnya dendam itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif yang menjurus kepada orang berbuat kejahatan. Oh ya, siapa ya wanita yang tempo hari mengantar pasien datang ke sini? Itu siapa ya? Dan di mana alamatnya? Namanya Balkis Pak Kiai. Tapi kalau alamatnya Andra mah belum tahu. Balkis. Lulu? Lulu juga kurang tahu Pak Kiai. Waktu itu kita cuma pernah ketemu sekali Pak Kiai. Waktu Pak Kiai nyuruh kita jengukin teman Pak Kiai itu. Tapi setelah itu kita juga nggak tahu tempat tinggalnya di mana. Kita perlu cari tahu itu. Ada suatu hal kepentingan. Gini deh Pak Kiai. Besok Pak Andra cari tahu alamatnya. Kalau emang Pak Kiai mau, apa-apa rela Andra nanyain. Daripada Ryan, ntar kalau ngomong perempuan keringet dingin. Insya Allah bagus itu. Tapi ingat, Apa Pak Kiai? luruskan niatmu. Aku memang sudah mengalah. Meminta maaf sama Bu Alia dan Pak Angga dulu.
Tapi dada ini rasanya sakit. Kalau tiba-tiba teringat perutku yang tiba-tiba mengempes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim! Nadia! 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 Ya ampun, Nadia! bangun. Kamu kenapa, Nak? Nadia! Mas, kita harus bawa Nadia ke rumah sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo cepetan dibawa. Astagfirullahaladzim. Masa enggak kita bawa ke rumah sakit sekarang, masa enggak? Iya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Nadia kenapa? Dra, Nadia keserempet mobil, Dra. Ya Allah. Kamu kenapa, Ndra? Gue juga baru dapat telepon. Di rumah Rukiah banyak banget pasien yang harus kita rukiah. Astagfirullahaladzim. Terus gimana nih sekarang nih? Masa enggak, Mbak Alia? Maaf banget ya. Kita nggak bisa ikut nganterin Nadia ke rumah sakit. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu kita duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, Ayo kita juga harus buru-buru. Dok. Permisi, dengan orang tua pasien yang kecelakaan. Gimana keadaan anak saya, Dok? Anak saya nggak apa-apa kan, dokter? Maaf Pak, anak Bapak saat diperiksa mengalami muntah darah yang sangat hebat sehingga menyebabkan kehilangan darah yang sangat banyak. Saat ini kritis dan harus segera mendapatkan transfusi darah. Dokter, ambil saja darah saya, dokter. Saya ibu kandungnya pasti cocok. Alia, kamu nggak apa-apa. Donorin darah kamu buat Nadia. Nggak apa-apa, Mas. Baiklah Ibu, sekarang Ibu ikut saya ke ruangan saya. Mas, Gimana, Alia? darahku nggak cocok, Mas. Kok bisa sih? Juga nggak ngerti. Padahal aku ibu kandungnya. Masa sih nggak cocok? Iya Pak, golongan darah Ibu tidak cocok dengan golongan darah pasien. Saya juga heran, padahal Ibu bilang pasien lahir dari rahim Ibu Alia, tapi kenapa tidak cocok? Ini kejadian yang sangat aneh sekali, Pak. Kok bisa kayak gini sih, Dok? Saya juga baru sekali ini mengalami kejadian aneh seperti ini. Oh iya, saya sarankan untuk Bapak dan Ibu agar segera mencari donor darah untuk Nadia. Karena stok darah di rumah sakit ini sedang tidak ada. Kalau tidak, nyawa Nadia terancam, Pak. Dok, kalau gitu ambil darah saya aja, Dok. Mas, darah kamu juga nggak cocok. Nadia butuhnya A-, Mas. Ya udah Pak, Bu, saya permisi dulu. Mas, ini gimana, Mas? Aku nggak mau kehilangan anak aku, Mas. Aku nggak mau kehilangan Nadia, Mas. Alia, sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dari aku. Ini buat aku aneh banget. Kok bisa golongan darah kita itu beda sama anak kandung kita? Mas,
keadaan kayak gini kamu nuduh aku sembarangan, Mas. Tega banget kamu, Mas. Kamu kan lihat sendiri. Aku yang melahirkan dan mengandung Nadia. Radmi, mungkin dia cocok golongan darahnya untuk Nadia. Dia kan, nggak mungkin. Aku nggak mungkin minta tolong sama dia. Nggak. Aku udah telepon sama keluarga kita. Tapi satu pun nggak ada yang cocok golongan darahnya sama Nadia. Terus gimana, Mas? Gini aja deh. Aku coba umumin ke warga dan minta tolong sama mereka. Kamu tunggu di sini. Ya, Mas.